Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sapitri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Soniawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengamati misteri ciptaan Tuhan. Dalam bab ini kami belajar dengan judul bab menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, sebagaimana ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Dalam bab ini kami mengamati misteri ciptaan Tuhan. Dalam ini kami mengangkat mengamati lebah. Tak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Bahkan seekor binatang kecil sekalipun seperti lebah dianggap istimewa dibandingkan serangga lainnya. Tak heran jika lebah dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran. An-Nahl yang berarti lebah adalah surat ke-16 dalam Al-Quran. Ternyata lebah adalah hewan yang mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu berupa ilham. Sebagaimana ayat Al-Quran surah An-Nahl 68 yang berbunyi, Wa awha rabbuka ilan nahli anittukhidh minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun, yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran Surat An-Nahl 68. Lebah tergolong istimewa karena merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Selain itu, lebah juga membantu keseimbangan alam dengan membantu penyerbukannya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina Eka Putri. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quranul Karim. Persamaan antara lebah dan Al-Quran tampak pada ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli minakullis samarati fasluki subula rabbiki zuluka yahruju min butuniha sara'ubum muhtalifu alwanu fihi sifaa'ul linnas inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69.
Madu berasal dari sari bunga yang menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Sedangkan Al-Quran mengandung intisari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu, ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Keajaiban manfaat madu sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran telah terbukti secara ilmiah. Dalam tafsir Al-Quran, Sayyid Qutb mengungkapkan, madu sebagai obat penyembuhan penyakit sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, madu sudah digunakan sebagai obat. Pada saat itu, madu digunakan untuk mengobati penyakit liaran. Lem lebah yang berasal dari madu juga sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka di era keemasan Islam, yakni Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia dan pemikir muslim agung di abad ke-10 Masehi. Itu tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan di dunia kedokteran. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan beberapa sifat lebah yang dapat dicontoh oleh seorang muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Ia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik hingga namun tidak memecah dan merusak. Dari hadis yang telah disampaikan tadi, ada beberapa sifat lebah yang patut ditiru oleh seorang muslim, yaitu 1. Hinggap di tempat yang bersih dan menyerap zat yang bersih. Lebah adalah hewan yang sangat memilih tempat seperti bunga-bunga untuk mendapatkan bahan baku madu. Sifat ini berbeda jauh dengan lalat yang justru hinggap di tempat-tempat kotor. Yang kedua, menghasilkan yang bersih. Lebah memproduksi madu yang berkhasiat untuk kesehatan. Madu sebenarnya merupakan makanan bagi larva lebah. Namun, madu juga memberikan manfaat bagi makhluk lain termasuk manusia. Artinya, kebaikan yang dihasilkan lebah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, melainkan bagi yang lainnya. 3. Tidak merusak tempat yang dia hinggapi. Dia hanya mengambil yang diperlukan, malah membuat tanaman yang dihinggapi menjadi subur dan berkembang biak. Yang keempat, tidak melukai kecuali diganggu. Lebah tidak pernah memulai untuk menyerang. Ia akan menyerang hanya ketika merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatannya, lebah rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Sekian video pembahasan kami tentang lebah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.